Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya disampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi Senin 21 April tahun 2025. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi Senin 21 April 2025. Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menata ulang kawasan pasar pusat demi menciptakan kenyamanan dan kelancaran aktivitas jual beli. Selengkapnya dilaporkan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menata ulang kawasan pasar pusat demi menciptakan kenyamanan dan kelancaran aktivitas jual beli. Salah satu langkah strategis yang diambil ialah mengaktifkan kembali fungsi area parkir barat gedung pasar pusat sebagai kantong parkir utama, yang sebelumnya ditempati pedagang kaki lima atau PKL setiap hari pasar pada Senin dan Jumat. Sebagai tindak lanjut, Pemko memindahkan para PKL ke 3 titik, yakni Gang Kecap, Jalan Lingkar, dan kawasan Pasar Sayur. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan parkir yang semestinya. Dan Dinas Kota Padang Panjang dengan Muspida kerjasama untuk menjadikan ini tempat berjualan dan tempat berbelanja yang nyaman. Parkirannya yang kayak Pak Kapol, kita harus menyiapkan lahan parkir. Lurus aja dia kita akan buat kantong-kantong parkir. Jadi kita sudah koordinasi dengan Dishub sebelum wawancara ini untuk memikirkan hal tersebut. Dengan dikosongkan area parkir barat, kantong-kantong parkir dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal. Ini tentu akan mempermudah akses bagi pengunjung maupun pedagang. Wako Hendri menjelaskan, para pedagang telah diberi informasi sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, penataan ini merupakan langkah awal dan akan terus dievaluasi ke depan. Hendrianis juga mengakui proses adaptasi ini tidak mudah bagi sebagian pedagang. Namun, Pemko optimis perubahan ini akan memberikan dampak positif bagi tertibnya kawasan pasar secara keseluruhan. Nofri melaporkan. Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Jalur Malala menjadi evaluasi Satlantas Polresta Bukit Tinggi ketika diterapkannya one way selama arus mudik balik Lebaran lalu.
Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi AKP Muhammad Irsad Fatur Rahman mengatakan jalur Malala menjadi atensi karena selama 2 tahun berturut-turut menjadi lokasi kecelakaan dalam arus lebaran. Muhammad Irsad Fatur Rahman menjelaskan pada tahun 2024 lalu ada kecelakaan bus angkutan ALS di jalur Malala dan di tahun 2025 ini ada kecelakaan bus pariwisata. Jalur Malala memang rawan dan 2 kecelakaan besar ini menimpa kendaraan yang baru pertama kali dibawa sopir melintas di jalur Malala. Menurut Muhammad Irsad Fatur Rahman, dengan 2 kejadian kecelakaan itu, ke depan tentu harus lebih digiatkan untuk melaksanakan sosialisasi dan berharap jalurnya diperbaiki atau diperlebar. Seperti diketahui pada penerapan One Way Lebaran 2024, bus ALS mengalami kecelakaan tunggal persisnya di Nagari Malala Selatan. Kejadian ini mengakibatkan 1 penumpang meninggal dan 46 lainnya terluka. Selanjutnya pada Minggu 6 April 2025 lalu sambung Muhammad Irsad Fatur Rahman, kecelakaan kembali terjadi di jalur yang sama, 1 unit bus pariwisata yang mengangkut puluhan penumpang terlibat kecelakaan tunggal. Terkait kegiatan One Way tahun 2025 ini, bahwa kecelakaan bis ini kan udah 2 kali, dari tahun lalu 2024 dan sekarang 2025. Tahun lalu bus ALS, sekarang bus pariwisata. Langkah-langkahnya sama, yaitu orang luar yang baru pertama kali lewat Malala. Jadi di situ ada beberapa masukan dari kayak dinas pariwisata, juga dinas perhubungan. Jadi di situ mau kita peran serta Kasat Lantas memberikan sosialisasi lebih giat lagi kepada kendaraan-kendaraan besar bahwa daerah Malala itu daerah rawan, apalagi yang belok di situ. Jadi evaluasinya kendaraan-kendaraan memang yang luar, kita emang harus memberi sosialisasi kepada mereka. Terus kedepannya supaya jadi ada perbaikan jalan mau lebih tinggikan lagi atau mungkin ada jalan tol buat dari Padang ke Bukit Tinggi diperpanjang lagi. Muhammad Irsad Fatur Rahman menambahkan, topografi jalur Malala memiliki tikungan tajam, ditambah minimnya pengetahuan pengemudi tentang lokasi, disinyalir menjadi penyebab utama kecelakaan. Penerapan sistem one way sangat membantu mengurangi kemacetan yang kerap terjadi setiap musim mudik dan balik lebaran. Kawasan yang dulu padat saat arus mudik dan balik kini lebih lancar berkat sistem ini, maka dari itu ke depan kepada pengemudi diharapkan lebih berhati-hati lagi, apalagi bagi yang baru pertama kali melewati, sehingga kasus kecelakaan dapat dihindarkan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemko Tanjung Pinang terus meningkatkan dukungan terhadap dunia pendidikan dengan menganggarkan 5 miliar rupiah untuk bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP. Selengkapnya dilaporkan Aryo Wisnu. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus meningkatkan dukungan terhadap pendidikan dengan menggandakan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa kelas 1 SD dan 7 SMP. Jika sebelumnya setiap siswa menerima 2 setel seragam, tahun ini siswa akan mendapatkan 4 setel, meliputi seragam OSIS, olahraga, batik, dan baju kurung. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Tanjung Pinang sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Untuk merealisasikan program ini, anggaran sebesar 5 miliar rupiah telah disiapkan. Zulhidayat juga menjelaskan program ini sejalan dengan visi kepala daerah, termasuk upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan tambahan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga sedang mempertimbangkan melibatkan penjahit lokal dalam produksi seragam untuk memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. Jadi apakah kalau pakai penjahit lokal plus minusnya seperti apa, kalau pakai pihak ketiga plus minusnya seperti apa, nanti baru kita putuskan. Memang kan pihak ketiga selama ini UMKM ya, yang kita pakai, artinya swasta juga sih, bagian dari UMKM kita, tetapi mungkin nanti yang dimaksud oleh beliau ini kan tender kan pihak ketiga swasta murni. Ada juga beberapa sekolah swasta yang memang merasa sudah tidak membutuhkan lagi ada. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menambahkan program seragam gratis ini berlaku untuk siswa sekolah negeri dan swasta. Namun ada beberapa sekolah swasta dengan sistem pembiayaan mandiri mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Hari Artini hendaknya tidak Hari Kartini hendaknya tidak dijadikan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi terhadap perjuangan perempuan Indonesia. Berikut laporan Febriansyah. Dalam rangka memperingati Hari Kartini pada 21 April, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran perempuan dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh perempuan Indonesia, khususnya Kabupaten Bintan, untuk terus berkarya, berani bersuara, dan mengambil peran strategis di berbagai bidang.
Mengingat sosok Kartini merupakan seorang tokoh pejuang emansipasi wanita yang perlu dilanjutkan. Hari Kartini hendaknya bukan sekedar ceremonial tahunan, melainkan momentum refleksi terhadap perjuangan perempuan Indonesia untuk mendapatkan hak yang setara, serta pengingat semua punya tanggung jawab melanjutkan semangat emansipasi yang telah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Bagaimana kita, perempuan-perempuan Indonesia, harus dapat terus menjadikan diri kita sebagai motivator di dalam menggerakkan di segala aspek kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tentu peran itu beragam, mulai dari kita sebagai orang tua, tentu kita harus mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebagai anak, tentu kita harus memacu diri, apalagi generasi kita sekarang, perempuan itu harus bangkit dan berkembang karena persaingannya sangat luar biasa. Masih disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, pentingnya peran DPRD dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap hak-haknya demi kemajuan perempuan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun politik. Tahun ini tentu kita dapat melihat bagaimana perkembangan dunia yang luar biasa. Dengan keterbatasan saja di zamannya, Kartini mampu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan Indonesia itu mampu. Dengan dunia penuh fasilitas yang sungguh luar biasa, pendidikan sudah di depan mata, kesempatan kerja sudah begitu banyak, kemudian peran-peran wanita sudah disejajarkan dengan peran-peran lelaki. Tentu ini harus menjadi semangat buat kita bahwa perempuan juga harus berkarya dengan penuh dedikasi yang sudah dimilikinya. Dengan semangat Kartini, Ketua DPRD Kabupaten Bintan berharap perempuan Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan, dapat terus berkontribusi aktif dalam kemajuan bangsa tanpa melupakan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan para pahlawan bangsa. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis terus melakukan pemantauan tentang persiapan calon jemaah haji tahun 2025. Salah satunya sedang melaksanakan manasik. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bengkalis terus mematangkan persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Bengkalis tahun 2025. Salah satu langkah yang tengah dilakukan saat ini adalah pelaksanaan manasik haji tingkat kecamatan yang digelar di beberapa titik strategis. Kepala Kantor Kemenak Bengkalis Haji Khaidir juga mengungkapkan bahwa kegiatan manasik haji ini merupakan bagian penting dalam pembekalan para calon jemaah haji agar mereka memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara menyeluruh. Sedang berjalan. Sampai saat ini dipastikan berangkat kita secara kabupaten 351 orang. Secara kabupaten ya, masih menunggu kuota tambahan melalui porsi cadangan. Bengkalis itu diprediksi pada kloter 12 dan 13. Kalau diperhitungkan pemberangkatan di antara tanggal 3 kan penerbangan pertama. Paling tidak Kepri lah, biasanya Kepri. 1-2 itu Kepri, 3-4 Pekanbaru, Kampar, Inhil, selanjutnya baru Bengkalis. Bengkalis itu di kloter 12 dan 13. Manasik haji tingkat kecamatan dilaksanakan di 3 titik. Untuk jemaah haji Kecamatan Mandau, Batin Selapan, dan Talang Mandau dipusatkan di Mandau. Kemudian untuk jemaah Kecamatan Bengkalis dan Bantan dipusatkan di Bengkalis, serta jemaah dari Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Bukit Batu dipusatkan di Kecamatan Bukit Batu. Lebih lanjut, Khaidir juga menyebutkan bahwa pelaksanaan manasik tersebut dijadwalkan berlangsung selama 8 kali pertemuan dan saat ini telah memasuki tahapan berjalan. Namun untuk itu jumlah tersebut masih berpotensi mengalami penambahan jika nantinya dapat kuota tambahan dari porsi cadangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jumlah jemaah haji yang dipastikan akan berangkat dari Kabupaten Bengkalis tahun ini sebanyak 351 orang. Mereka sedang mengikuti rangkaian manasik di titik-titik yang telah ditentukan. Untuk keberangkatan sendiri, jemaah asal Bengkalis akan bergabung dalam 2 kelompok terbang kloter, yakni kloter 12 dan 13 melalui embarkasi Batam. Khaidir juga mempertegas dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan ini, diharapkan seluruh jemaah haji asal Bengkalis dapat melaksanakan ibadah dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi untuk petani di Bengkalis.
dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Reporter Sri Mawarti Syarif melaporkan. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian, salah satunya melalui penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Di Kabupaten Bengkalis, program ini kembali digulirkan dengan harapan dapat meringankan beban petani dan meningkatkan hasil produksi. Pupuk bersubsidi yang disediakan meliputi berbagai jenis, termasuk pupuk untuk tanaman padi. Harga pupuk disesuaikan dengan harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan guna memastikan keterjangkauan bagi petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Tarmizi menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui penyalur resmi yang tersebar di setiap kecamatan. Penyaluran ini juga mengikuti persyaratan tertentu yang telah diatur pemerintah agar didistribusikan tepat sasaran. Dan sudah ada ketentuannya, Bu. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada ketentuan dari penyalur itu, sudah ada harga headnya. Misalnya pupuk urea sekian ribu per kilo, sudah ada harga head. Program ini bertujuan untuk mendukung petani dalam menjaga produktivitas lahan mereka. Namun penyaluran tetap mengikuti ketentuan yang berlaku seperti kepemilikan lahan dan terdaftar dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK. Dengan adanya pupuk bersubsidi ini diharapkan petani di Bengkalis dapat terus mengembangkan usaha pertaniannya secara berkelanjutan dan mandiri. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Kita beralih ke RRI Ranai. Sebanyak 45 pelajar kelas 7 Sekolah Alam Indonesia, Jakarta, ikuti program X-Serada 21 April 2025 Public Concert. Selengkapnya ada laporan Marjani. Sebanyak 45 pelajar kelas 7 dari Sekolah Alam Indonesia, Jakarta turut serta dalam kegiatan pemantauan kekah yang menjadi satwa endemik di Natuna. Kegiatan ini merupakan bagian dari program mengedukasi generasi muda tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada di Natuna. Dalam program yang berlangsung selama sepekan tersebut, para pelajar tidak hanya belajar langsung dari para peneliti, tetapi juga ikut serta dalam berbagai kegiatan konservasi seperti pengamatan lapangan, pencatatan data kekah, serta edukasi masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga pelestarian lingkungan. Ketua Komunitas Mantau Kekah Natuna, Ahdiani, kepada RRI mengatakan para pelajar ini juga melakukan bakti sosial seperti penanaman bibit mangrove di kawasan Mekarjaya. Itu mereka ada 45 siswa, ada 5 guru pendamping. Itu saya menyambut kegiatan mereka dalam kegiatan aksi lingkungan dan pendidikan. Itu objek mereka kan mereka ingin mempelajari apa sih kekah Natuna dan memberikan apresiasi lah kepada kekah Natuna sebagai endemik di Natuna. Ini kegiatannya ke sekolah SD 03 Stumo, kegiatannya bakti pendidikan. Sementara itu, para pelajar dari Sekolah Alam Indonesia Jakarta selama di Natuna juga mengunjungi sekolah dasar di berbagai daerah. Kemarin di Mekarjaya kegiatannya adalah kawaci, kemudian ada aksi lingkungan. Aksi lingkungan kita kemarin ada penanaman mangrove, ada penanaman pakan kekah sebagai kontribusi mereka dalam upaya konservasi atau mengatasi konflik kekah dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang pembelajaran langsung yang memperkaya pengalaman pelajar di luar ruang kelas. Dengan semangat eksplorasi dan kepedulian lingkungan, para pelajar diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk pelestarian alam Indonesia di masa depan. Demikian Marjani melaporkan. Kabar selanjutnya masih dari RRI Ranai. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Natuna mencatat sepanjang Januari hingga April sebanyak 300 ton lebih kelapa dikirim ke luar daerah. Laporan Yusfianti. Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepri mencatat lebih dari 300 ton kelapa asal Natuna telah dikirim ke luar daerah sepanjang periode Januari hingga April tahun ini. Kepala Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepri Iwan Setiawan kepada RRI mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melarang membatasi komoditi tersebut. Kalkulasi untuk bulan Januari sampai dengan pertengahan April ini aja kurang lebih sekitar 300-an ton gitu. 329.311 kilogram. Dan tentu saja ini nilai ekonomisnya sangat signifikan sekali. Kalau kita total dari mulai Oktober 2024 itu sekitar 1.543
juta rupiah. Nah ini kan tentu saja trennya akan naik terus nih kalau kami lihat, karena kan semua masyarakat yang ada di itu sudah tahu nih, oh ternyata kelapa ini bisa jadi produk unggulan. Walaupun sampai sejauh ini dari pihak kami karantina tentu saja mencoba pendekatan kepada seluruh masyarakat yang bergerak di bidang baik itu tanaman kelapa maupun pengolahannya yang dari produk kelapa. Ya tentu saja kita tidak bisa menahan mereka untuk menjual keluar. Kepala Balai Karantina Satuan Pelayanan Natuna menyatakan bahwa pengiriman ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan ekspor produk pertanian unggulan dari daerah perbatasan dan buah kelapa menjadi salah satu komoditas andalan Natuna. Iwan menjelaskan proses karantina dilakukan sesuai dengan standar untuk memastikan produk yang dikirim aman dan memenuhi persyaratan daerah tujuan. Diketahui saat ini nilai jual buah kelapa mengalami peningkatan dengan harga Rp5.000 hingga Rp7.000 per buah. Buah kelapa tersebut dikirim di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Tanjung Pinang serta Batam. Demikian Yuspianti melaporkan. Kabar selanjutnya dari RRI Padang. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April di tahun 2025 ini. Semangat Kartini dihadapkan pada tantangan generasi Z yang saatnya pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam membentuk generasi penerus bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri. Sosok Kartini itu sangat menginspirasi ya dengan bukunya Adis Kelab Terbit Laterang itu. Tetapi kalau kita komparasikan dengan generasi sekarang atau wanita sekarang, terutama Gen Z ini, kita perlu sebenarnya pendidikan karakter. Sosok Raden Ajeng Kartini terus menjadi inspirasi bagi perjuangan perempuan Indonesia. Melalui pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam tulisan dan surat-surat, Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan di masa penjajahan. Namun di era modern saat ini, nilai-nilai perjuangan Kartini dinilai mulai memudar di tengah tantangan karakter generasi muda, khususnya generasi Z. Pengamat sejarah dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP, Abdi Pendidikan Payakumbuh Dedi Asmara kepada RRI menyampaikan adanya pergeseran karakter pada generasi muda yang perlu menjadi perhatian bersama. Ia menyoroti kecenderungan generasi Z yang lebih individualis dan kurang peduli terhadap lingkungan sosial. Menurut Dedi, pendidikan karakter harus kembali menjadi prioritas baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Nilai-nilai yang diperjuangkan Kartini seperti berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, serta semangat juang perlu ditanamkan sejak dini. Tetapi kalau kita komparasikan dengan generasi sekarang atau wanita sekarang, itu kalau kita lihat dari karakter, terutama Gen Z ini, karakternya judes kadang-kadang, karakternya susah diatur, dan lebih cenderung individualisme. Jadi kita perlu sebenarnya pendidikan karakter gitu. Dengan sosok Kartini itu karakter baik yang bisa dicontoh, yang ditiru itu sebenarnya banyak. Menulis buku, ya kan, menyampaikan pendapat, ide, berjuang dengan cara dia sendiri. Pengamat STKIP, Abdi Pendidikan Payakumbuh, Dedi Asmara mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, pendidik, hingga lingkungan sekitar, untuk bersama-sama membentuk karakter generasi muda yang memiliki kepedulian dan semangat seperti Kartini. Sebagai bagian dari peringatan Hari Kartini, masyarakat dapat mengadakan berbagai kegiatan positif seperti memakai kebaya, lomba fashion show, lomba melukis, serta karya ilmiah tentang Raden Ajeng Kartini. Sali Della Putri melaporkan. Masih dari RRI Padang, Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat akan menjadikan Kota Padang dan Bukit Tinggi sebagai kota percontohan dalam penanganan sampah. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 kota sebagai role model penanganan sampah di wilayah tersebut. Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi terpilih karena telah memenuhi berbagai aspek penting dalam pengelolaan sampah, termasuk kebijakan, pendanaan, serta keterlibatan para pemangku kebijakan atau stakeholder. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas PSL B3PK DLH Sumatera Barat, Boy Martin menyampaikan, kedua kota tersebut telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola sampah yang berkelanjutan. Boy Martin menjelaskan, program ini juga mendapat dukungan dari pihak swasta, salah satunya Semen Padang. Perusahaan tersebut turut andil dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui program Mana Buang Saro. Program ini mencakup pengumpulan sampah dari Kota Padang dan sekitarnya untuk dijadikan bahan baku alternatif pengganti batubara di pabrik Semen Padang. Menariknya, sampah yang dikumpulkan melalui program Mana Buang Saro dapat ditukar dengan nilai rupiah sehingga turut memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat. Kota Tinggi dan Kota Padang telah beberapa aspek yang ada di dalam tata pengelolaan sampah. Padang dan Bukit Tinggi betul-betul komit dalam hal bagaimana pengelolaan sampah yang akan dilakukan di daerah. Kota Bukit Tinggi dan Kota Padang sama-sama mendapat alokasi anggaran. Yang di Bukit Tinggi dari anggaran AK yang diberikan oleh provinsi sebanyak 11 miliar. Begitu juga dengan Kota Padang. Itu ada program yang telah dialokasikan oleh pendanaan luar negeri, dana dari SWMP. Boy Martin menambahkan sebagai tindak lanjut dari koordinasi yang telah dilakukan, DLH Sumbar juga mengembangkan program pembinaan di 10 nagari yang berada di sekitar kawasan Semen Padang. Nagari-nagari tersebut akan bekerja sama dengan Lembaga Pengelolaan Sampah LPS di bawah pemerintahan Kota Padang. 10 nagari tersebut akan berperan aktif dalam mengumpulkan dan mensuplai sampah ke Semen Padang. Hal ini merupakan langkah konkret dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Elan Silviasari melaporkan. Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Persiapan pelaksanaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla yang akan digelar pada 25 hingga 30 April 2025 di Taman Hutan Raya Minas, Kabupaten Siak sudah mencapai 90%. Selengkapnya Femi Asti Yovani melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau terus mematangkan persiapan pelaksanaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla yang akan digelar pada tanggal 25 hingga 27 April 2025 di Taman Hutan Raya Minas, Kabupaten Siak. Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan persiapan Jambore Karhutla sudah mencapai 90%. Gubernur menuturkan Jambore bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ya, persiapannya sudah mendekati 90%. Lah ya, pendekatan tentu tidak tenda segala macamnya yang kita memberikan rasa dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kalau lingkungan kita jaga, insya Allah bencana bisa kita minimalisir. Bencana banjir, bencana kebakaran hutan. Nah, kegiatan ini dibarengi dengan penanaman pohon. Saya juga minta kegiatan-kegiatan, setiap kegiatan maupun di daerah-daerah, bupati dan wali kota serta provinsi ada kegiatan menanam pohon. Gubernur Riau Abdul Wahid menambahkan dengan menjaga lingkungan maka dapat meminimalisir terjadinya bencana alam yang disebabkan kerusakan hutan. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Ditlantas Polda Riau gelar Polis Goes to School ke SMA Negeri 8 Pekanbaru untuk memberikan kesadaran pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar kegiatan edukatif bertajuk Police Goes to School di SMA Negeri 8 Pekanbaru pada Senin pagi tadi. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pembinaan generasi muda agar lebih sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Acara dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi diajak berdiskusi interaktif seputar aturan lalu lintas, bahaya berkendara tanpa perlengkapan keselamatan, serta praktik menjadi pengguna jalan yang bertanggung jawab. Para pelajar pun tampak antusias mengikuti berbagai sesi, mulai dari simulasi cara menyeberang jalan yang benar hingga demonstrasi penggunaan helm standar SNI. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat menyampaikan bahwa pelajar memiliki peran strategis sebagai agen perubahan
di lingkungan sosial mereka. Mengingatkan kembali kepada anak-anak kita, kiranya mereka mengendarai kendaraan bermotor yang belum memiliki kompetensi, jangan coba-coba. Ya, laksanakan dulu apabila sudah memenuhi syarat 17 tahun, lakukan ikuti teori, kemudian latihan praktek, dan juga sekaligus ujian. Disitulah nanti kita mendapatkan izin mengemudi sebagai hak privilege atau hak istimewa yang didapatkan oleh semua manusia yang akan mengendarai kendaraan bermotor. Tapi harus melalui tahapan seperti itu. Dan saya di sini mengingatkan kembali kepada mereka semua anak-anak kita. Karena kalau kita lihat dari data kecelakaan lalu lintas yang di tahun 2023-2024, mayoritas memang dari korban, pelaku itu didominasi oleh usia-usia produktif 16-30 tahun. Dan itu pelajar. Ribuan pelajar yang menjadi dampak terhadap korban laka lantas maupun pelaku terhadap kecelakaan lalu lintas sendiri. Melalui program ini, Ditlantas Polda Riau berharap dapat menanamkan budaya tertib sejak di bangku sekolah guna menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Kabar selanjutnya dari RRI Batam. SMA Negeri 3 Kota Batam selenggarakan rangkaian perayaan Hari Kartini 2025. Laporan Fajar Walinda. SMA Negeri 3 Kota Batam menyelenggarakan acara perayaan Hari Kartini 2025. Perayaan ini diselenggarakan pada Senin 21 April 2025 di halaman SMA Negeri 3 Kota Batam. Kegiatan ini diisi dengan parade, dialog, dan penampilan setiap kelas. Parade dan penampilan kelas akan diperlombakan. Salah satu juri, Dindin Setiawan, mengatakan bahwa dalam penilaian yang diperhatikan adalah 2 kategori. Penilaian untuk Hari Kartini, hari ini yang pertama kekompakan. Jadi kalau kekompakan itu dilihat dari satu kelas itu, yang pertama itu dia udah sesuai nggak baju yang temanya, dari tema, terus dari seninya, terus dari kekayaan yang ada di dalam lingkungan yang ada di situ. Yang kedua, kreativitas mereka. Dalam perayaan ini juga disiarkan dialog luar studio bersama RRI Batam dengan judul Emansipasi Wanita dalam Dunia Pendidikan. Dialog ini dipandu oleh penyiar Pro 2 Dindin dengan narasumber Kepala SMA Negeri 3 Batam, Sylvia Andriadi, dan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Batam, Eski Wilaida Kusuma. Dialog ini juga diselingi dengan penampilan vokal terbaik dari siswi SMA Negeri 3 Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Masih dari RRI Batam, kinerja pertumbuhan Badan Usaha Pelabuhan BUP BP Batam yang dicapai pada awal tahun ini menjadi sinyal positif bagi Batam memperkuat ekonomi maritim. Berikut laporan Sarah Melina. Kota Batam menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang kuat di sektor maritim dengan lonjakan signifikan dalam aktivitas pelabuhan barang dan penumpang. Data Badan Usaha Pelabuhan BUP Batam mencatat pertumbuhan positif hampir di seluruh indikator utama pada triwulan pertama 2025. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Aryastuti Sirait, mengatakan kinerja pelabuhan barang mengalami peningkatan yang stabil, ditandai dengan kenaikan jumlah penumpang kapal sebesar 4% dari 6.945 menjadi 7.206 call. Peningkatan ini juga diikuti oleh pertumbuhan gross ton kapal barang sebesar 9%, mencapai total 12,2 juta gross ton yang menjadi indikator meningkatnya volume perdagangan lewat jalur laut. Kami BP Batam terus berupaya untuk pelayanan publik terutama kepada masyarakat, namun kami juga sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat agar semuanya ini dapat berjalan dengan baik. Aryastuti Sirait melanjutkan, volume bongkar muat barang pun menunjukkan kinerja positif. General Cargo mengalami kenaikan sebesar 12%, mencapai 2,6 juta ton, sementara itu pergerakan peti kemas turut naik 7% dari 156.000 teus menjadi 166.000 teus. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan dunia usaha terhadap efisiensi dan kapasitas logistik di Batam. Pertumbuhan yang dicapai pada awal tahun ini menjadi sinyal positif bagi Batam untuk memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi maritim dan logistik di kawasan Barat Indonesia. Konsistensi pembangunan infrastruktur pelabuhan serta peningkatan layanan diyakini menjadi faktor kunci keberhasilan tren positif itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Tuti Widya dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan